Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Perpres ini berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 29 Maret 2018. Perpres ini diterbitkan dengan mempertimbangkan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Dalam Perpres ini disebutkan penggunaan tenaga kerja asing atau TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri seperti bunyi pasal 4 ayat 1 dan 2. Belet ini menegaskan pemberi kerja TKA pada sektor tertentu dapat memperkerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama. Jangka waktunya sampai masa kerja TKA berakhir sesuai ketentuan kontrak kerja. Adapun jenis jabatan, sektor dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud menurut Perpres ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Bersama saya Ratna Dumila. Anda sedang menyaksikan Saling Silang Jak TV. Saudara, beberapa waktu yang lalu Presiden menandatangani Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. Pemerintah mengatakan atau secara besar Perpres ini mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Pihak pemerintah mengatakan bahwa penandatanganan Perpres ini adalah untuk mempermudah atau mempercepat investasi di Indonesia. Namun pihak lain mengatakan bahwa rupanya penandatanganan Perpres ini dikhawatirkan bisa melibas adanya kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal kita. Benarkah demikian? Saya tidak sendiri, sudah ada sejumlah narsum yang akan bergabung dalam Saling Silang Jak TV. Ada Ibu Irma Suryani, anggota Komisi 9 yang mengurusi tentang ketenaga kerjaan DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat malam, Bu Irma. Selamat malam. Kemudian ada Profesor Muhammad Firdaus, ekonom dan juga merupakan guru besar IPB. Selamat malam Pak Firdaus. Ada Mas Said Iqbal, Presiden KSPI. Selamat malam. Malam, Pak. Mas Said Iqbal. Dan juga ada Pak Refrizal, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi PKS yang mengurusi masalah keuangan. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Firdaus dulu. Pak Firdaus, kalau dikatakan bahwa sebenarnya Perpres ini ditandatangani adalah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Banyak ada investasi asing yang masuk ke Indonesia dikatakan terganjal karena masalah perizinan dan juga masalah kesulitan untuk memasukkan tenaga kerja asing. Apa tanggapan Anda atau apa temuan Anda selama ini? Ya, jadi memang kalau misinya ya atau maksud dari Perpres ini salah satunya adalah memang supaya bisa mempermudah atau tadi meningkatkan iklim investasi di mana kita daya saing begitu ya, dari misalnya easy of doing business kita masih relatif rendah atau buruk begitu ya. Nah, namun perlu diingat dulu Mbak, ini saya kalau boleh bicara dulu, Perpres ini bukan baru. Jadi ini adalah perubahan dari Perpres tahun 2014. Jadi sebelumnya sudah ada Perpres nomor 70 tahun 2014 yang mengandung 19 pasal. Nah, kalau yang sekarang yang nomor 20 tahun 2018 ini jumlah pasalnya menjadi 39. Jadi dari sisi jumlah pasal itu sudah bertambah lebih dari 2 kali lipat. Jadi lebih 20 pasal yang bertambah. Substansi yang paling berbeda. Ya, misalnya saya ambil contoh salah satu di tahun 2014 ya, pada awal ya pasal 2 misalnya itu tidak menyebutkan bahwa menggunakan tenaga kerja asing harus memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja di dalam negeri. Nah, sedangkan di yang 2018 itu menjadi salah satu ayat di pasal 2. Ini satu contoh. Nanti interpretasi kita apakah dengan Perpres yang baru betul menjadi lebih mudah atau sebenarnya ada aturan-aturan yang selama ini tidak transparan, tapi dengan Perpres yang baru ini menjadi transparan. Contoh misalnya
dalam Perpres yang baru ada alasan untuk menggunakan tenaga kerja asing. Jadi ada klausul misalnya dalam mengajukan RP, jadi disebutnya itu adalah rencana penggunaan tenaga kerja. Nah, di dalam Perpres yang 2018 itu disebutkan dalam rencana itu harus jelas apa alasannya, apa posisinya, kemudian berapa lama dia akan bekerja. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2014, ini tidak ada. Jadi interpretasi nanti apakah dengan Perpres ini betul menjadi lebih mudah, atau sesungguhnya nanti ini menjadi lebih transparan, karena kan yang penting transparansinya kan. Nah, ini yang mungkin harus kita lihat sama-sama. Oke, kalau dikatakan bahwa rupanya Perpres yang terbaru ini adalah nomor 20 tahun 2018 ini justru lebih mempermudah dari kajian Anda, apakah sudah tampak itu memang lebih mempermudah? Ya, tadi kalau dalam pengertian mempermudah di sini kan prinsipnya kalau misalnya easy of doing business tidak tergantung pada apakah itu harus 2 hari atau 3 hari. Yang penting kan transparansi. Nah, tadi yang saya sampaikan contoh, misalnya dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing, yang itu memang ada di Undang-Undang kita tahun 2003. Kemudian ada di Perpres 2014, ya kan? Kemudian ada Perpres 2018. Tapi komponen apa yang harus dimasukkan dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing itu malah adanya di 2018, yang tidak ada di 2014. Nah, ini menjadi lebih transparan. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi ya, apakah kemudian ada beberapa sektor tertentu? Ini saya kasih contoh lagi, misalnya ada pasal lain, apakah pasal 7 misalnya ya, ini kalau tidak salah pasal 7, misalnya bahwa ada jabatan yang dilarang. Itu di statement secara eksplisit di Perpres yang 2018. Jadi misalnya jabatan personalia itu nggak boleh. Personalia dan HRD. Kalau di 2014 kan tidak ada. Bahkan juga ada, bukan hanya jabatan personalia, tapi jabatan tertentu yang nanti bisa diajukan oleh menteri. Nah, ini tapi kan di sini ada pro cons juga. Contoh, kalau di 2014 kan sektor pendidikan itu tidak kita buka. Tapi sekarang di 2018 itu disebutkan. Salah satu badan usaha itu di statement secara eksplisit bidang pendidikan. Maka yang agak ramai kemudian apakah kemudian kita boleh menarik dosen asing atau guru SMA asing gitu ya. Meskipun sebenarnya isu ini kalau untuk kami ya, saya kebetulan dari pendidikan tinggi, ini bukan isu baru sekarang. Ini udah isu mungkin 2 tahun kita berbicara bagaimana kalau misalnya universitas asing itu seperti di Malaysia misalnya, dia buka ya Monash dan sebagainya, Cambridge gitu. Dia boleh buka cabang gitu ya. Itu dampaknya seperti apa. Nah, ini pro cons. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, ini contoh lain dari perbedaan kedua Perpres ini. Oke, baik. Bu Irma, kalau tadi Pak Firdaus mengatakan bahwa rupanya Perpres ini walaupun dikatakan jadi jauh lebih mudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, namun sebenarnya tadi Pak Firdaus juga memberikan garis besar bahwa sebenarnya Perpres ini lebih mengatur lebih detail, lebih transparan dibandingkan dengan Perpres tahun 2014. Kalau kajian dari kawan-kawan DPR sendiri, Bu, bagaimana? Iya, kalau saya melihatnya seperti ini. Tadi Pak Firdaus mengatakan bahwa yang dipermudahkan investasinya. Kemudian tapi di investasi itu jangan lupa juga ada mengikut sertakan tenaga kerja di situ. Nah, bagi kami di Komisi 9 kami juga sudah mendiskusikan ini bahwa tenaga kerja yang bisa masuk itu adalah tenaga kerja yang memiliki technical know-how atau technical assistant. Itu satu. Nah, yang kedua, Perpres ini kan nanti akan diatur oleh peraturan menteri. Nah, disitulah nanti akan ada detail-detailnya gitu. Nah, yang saya sesalkan memang selama ini satu, misalnya terkait masalah undang-undang PPILN, itu juga kan memang batasan untuk bisa membuat peraturan menteri itu 1 tahun. Tapi kalau lebih cepat kan sebenarnya lebih baik, sehingga implementasinya bisa segera dirasakan kan oleh masyarakat. Gitu. Nah, sama dengan Perpres ini juga gitu. Saya berharap, kami di Komisi 9 berharap Perpresnya peraturan menterinya turun segera, sehingga jadi pikiran-pikiran yang yang kawan-kawan yang berpikir bahwa oh ini interpretasinya seperti ini itu terjawab gitu. Nah, ini kan masih belum bisa diinterpretasikan karena memang peraturan menterinya belum turun. Itu satu. Jadi kita sekarang bergantung dengan peraturan menteri dulu. Yang kedua, yang ingin saya ingatkan bahwa boleh saja tenaga kerja asing yang dibutuhkan memang di dalam Indonesia memang masih kurang masuk, kemudian tenaga kerja asing yang di level direksi itu masuk, kita boleh saja. Tapi ada satu hal yang harus diingat gitu.
RPTKA dan IMTA-nya harus jelas, jangan juga dicoret gitu. Nah, itulah yang menjadi fokus Komisi 9 gitu. Kita akan kawal itu gitu. Nah, kami akan memanggil Menteri Tenaga Kerja nanti untuk mengingatkan Menteri Tenaga Kerja di peraturan menteri itu kita akan kasih tahu. Ini kalau ini dilakukan akan kontraproduktif loh nantinya gitu. Nah, ini akan kita kawal. Gitu. Yang kontraproduktif itu yang mana, Bu? Oh, ini pencoretan RPTKA IMTA. Nah, itu yang kita soroti di Komisi 9. Nomor 13 tahun 2003 itu. Oke, baik. Saya ke Mas Said. Mas Said, kalau walaupun mungkin tadi Bu Irma memberikan garis besar bahwa sebenarnya Perpres ini nanti kuncinya adalah pada saat di permennya. Tapi kalau kawan-kawan dari KSPI sendiri sudah melihat apa saja yang perlu diwaspadai dengan adanya permen ini, dengan adanya Perpres ini? Ada beberapa hal ya. Kita memandang secara kritis ya. Pertama, patut diduga penandatanganan Perpres ini oleh Presiden menunjukkan kepanikan Presiden Joko Widodo terhadap kebutuhan investasi, terutama dari investasi Cina ya. Kami to the point aja tentang investasi Cina yang mungkin tentang kereta api cepat, infrastruktur dan lain sebagainya yang nggak turun-turun. Dan satu persoalan tentang TKA Cina ini kan tentang TKA yang buruh kasarnya ya. Karena masuknya investasi Cina bersamaan dengan masuknya buruh kasar atau yang kita kenal dengan unskilled workers. Nah, bagi kita serikat buruh, dan saya yakin sama di DPR, Mbak Irma juga sikapnya sama, berulang-ulang kita sampaikan masuknya investasi itu harus menciptakan lapangan, kan pertumbuhan ekonomi ngejar pertumbuhan ekonomi, tercipta lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, salah satu tujuannya. Nah, kalau kemudian itu unskilled workers, buruh kasar Cina mengisi lapangan kerja yang bisa seharusnya diisi oleh orang lokal, buat apa datangnya investasi Cina itu? Nah, jangan-jangan panik Presiden karena menjelang pemilu, pilpres, sehingga perlu ada percepatan, atau kalau benar terminologi itu kita ingin menggunakan, yaitu mempermudah TKA, arahnya ke sana. Satu. Yang kedua, di media sosial, di media-media mainstream, debat-debat diskusi publik, dan di DPR juga, kan kita selalu mengkritisi, termasuk di Lemhanas sebagai think tanknya negara, masukan buat Presiden. Kita selalu mempersoalkan, ini banyak di TKA Cina. Saya ingin memfokus TKA Cina lah, karena dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang PMA, nggak pernah ada masalah kok tentang tenaga kerja asing. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga sudah ada kok mengatur tenaga kerja asing. Nah, begitu investasi Cina masuk, baru kita bereaksi keras, karena kedatangan TKA Cina ini tadi mendatangkan juga buruh kasar. Kan banyak jumlahnya. Catatan kami ratusan ribu loh. Saya baru ketemu kemarin dengan saudara Asnan, salah seorang penggiat buruh dan juga penggiat hak asasi manusia di Morowali. Statement pemerintah 1066 tenaga kerja asing Cina. Tapi investigasi mereka 8.048 orang. Sekitar 4 kali lipat. 8 kali lipat. Dan itu disangkal oleh menteri. Nggak usah jauh-jauh. Saya selalu bilang sama Menteri Tenaga Kerja ya, pergi aja ke Pulau Gadung lah. 6 pabrik baja di sana, 30% di tiap pabriknya, 30% adalah tenaga kerja asing Cina. Dengan sebagai buruh kasar. Buruh kasar. Super forklift Cina diberi upah 10 juta. Super forklift orang Indonesia diberi upah 3,6 juta UMK. Presiden mengatakan nggak mungkin orang Cina datang ke sini dengan mau gaji yang lebih kecil. Enggak, dibayar mahal. Untuk jenis pekerjaan yang sama, buruh kasar yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia dibayar mahal. Oke, baik. Dan bagi kami itu ancaman. Oke, baik. Kita kupas dulu di segmen selanjutnya, Bu. Tetap bersama kami, saudara. Di selanjutnya, Bu, kita akan bahas. Segmen 2, tenang aja. Ada, Bu.